kamu baca di rumah seperti sekolah pun banyak kerja rumah kan. Jadi ada sedikit saja kerja rumah. Ini pun hanya sekali 2 minggu. Mungkin dalam 1-2 jam kamu boleh baca seluruhnya. Jangan susah hati. Itulah sebabnya saya mau pelan-pelan ajar supaya kamu faham. Korban domba itu 2 kali, 6 pagi dan jam 3 petang. Cuma Yesus disalibkan jam 12 hari. Dia sudah dipakukan di atas kayu salib. Kita boleh baca firman Tuhan mengatakan jam 3 petang. Ada macam gempa bumi dan tiba-tiba gelap. Israel macam kena gerhana matahari. Macam ada solar eclipse, kita tahu adakah itu ataupun satu mukjizat Tuhan. Dan jam 3 petang Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mati jam 3 petang. Sesuai dengan firman Tuhan, sudah ada dasar-dasar di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya sangat perlu kita belajar kitab-kitab perjanjian lama. Sebab Tuhan Yesus sebagai anak Allah, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya anak Allah ataupun Mesias. Dia menggenapi, dia datang untuk menggenapi nubuatan anak domba itu harus mati, bukan jam 2, bukan jam 4, tetapi jam 3 petang. Sebab sudah ada, malah beratusan tahun mereka menyembelih domba itu jam 6 pagi, jam 3 petang. Selagi bait suci itu berdiri, setiap hari mereka buat itu 2 kali dalam 1 hari. Jadi jawabannya kenapa Yesus dipanggil sebagai anak domba Allah, kembali dalam firman Tuhan ayat 29, untuk menghapus dosa dunia. Inilah jawabannya. Gelar Yesus yang kedua adalah domba Allah. Peranannya adalah untuk menghapus dosa dunia. Maksudnya saudara, sekarang bukan lagi darah haiwan. Dalam kitab perjanjian lama, Tuhan menerima korban dari umat Israel. Bila mereka sembelih domba, Tuhan mengampuni dosa mereka. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, sampai hari ini Tuhan hanya terima satu saja, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menggenapi nubuatan tentang domba yang harus mati, yang untuk menyelamatkan umat Israel. Dan domba itu bagaimana? Kenapa? Ya, kita tunggu dulu sekejap. Ya. Mungkin itu yang eksternal. Kalau 2 minggu dari sekarang, ada baik juga kita kumpul itu handphone cuma. Ini dalam apa Pak? Ini dalam basket dia. Ya, bagus juga. Sementara dan itu saya ingat yang dulu saya beri ceramah di Asia City, yang 40 lebih PM mereka. Wah, terkasus 1 hari mereka dalam seminar. Mereka tidak boleh akses, tapi boleh ada charging point, tapi mereka tidak boleh buka. Dari pagi sampai petang baru mereka ambil. Jadi mereka fokus betul 2 hari seminar pujian penyembahan. Jadi kalau 1,5 jam, saya harap nanti 2 minggu dari sekarang kita boleh praktikkan itu. Cuma terpaksa membawa Alkitab yang bertulis punyalah hard copy lah, itu maksud saya. Oke. Boleh mengerti tentang firman dan domba. Ada soalan kamu, ada pertanyaan kamu, tolong bertanya. Jangan malu-malu kalau ayat kamu tunggang terbalik pun tidak apa. Kita ini keluarga Tuhan, jadi kita mau belajar. Macam dalam kelas di sekolah pun, mungkin saya boleh bersaksi, tapi saya sudah agak dewasa lah. Sebab kalau saya belajar teologi itu, saya di antara pelajar yang bukan setiap kelas. Sebab kalau setiap kelas pun banyak pertanyaan, saya tidak mau pensyarah itu benci dengan saya lah. Tapi saya minat belajar. Memang apalagi saya orang Asia pun, saya tidak segan itu. So saya rindu belajar. Kalau saya tidak tahu, saya tidak mau nanti balik pun bingung ataupun tidak tahu. Saya mau tanya dalam kelas, dan pensyarah di sana pun orang putih, semua pun baik-baik. Dan mereka berusaha untuk jawab soalan saya. Kadang-kadang betul kalau saya tidak tahu satu perkara dalam studi saya, di university kami boleh buat appointment. Jadi saya buat appointment
masa-masa pensyarah itu jadi pejabat dia, saya boleh buat appointment jumpa dia setengah jam begitu. Jadi saya akan inisiatif. Kalau tidak, mungkin susah sebab saya mau belajar, saya mau bertambah dalam pengetahuan. Jadi saya mendorong kita untuk bertanya. Macam pastor yang cakap, tidak ada soalan lah. Bagus loh kamu ini. Semua paham ke itu? Ada soalan tentang domba atau firman. Memang kelas pertama kita saya sudah jalan. Pastor tidak banyak ulas tentang firman. Tapi kalau kamu, sebab konsep firman ini memang ada sedikit unsur filsafat. It is a philosophical term. The word. Satu jam pun mungkin tidak habis ulasan kalau tentang firman. Dan kelas yang pertama saya harap kamu ingat. Kalau kamu tidak mau tanya, boleh tanya. Bagaimana? Kenapa Yesus disebut sebagai firman? Kamu boleh mengerti sudah. So Allah itu berfirman. Jadi dalam konsep dalam Ibrani mengatakan pada akhir zaman Allah berfirman melalui anaknya. Kekristenan kita percaya Yesus Kristus memberi kepada dunia wahyu yang terakhir dan wahyu yang sempurna. Suratan Ibrani bab 1. Pendahuluan firman Tuhan mengatakan pada akhir-akhir zaman Allah itu berbicara melalui anaknya. Itulah sebabnya Yesus dipanggil sebagai firman. Allah tidak akan berfirman kecuali melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Dia tidak utus malaikat atau memang kadang-kadang ada tanda-tanda ajaib. Tapi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, rahasia Tuhan, bila Allah berfirman, dia berfirman melalui Yesus Kristus. Wahyu yang sempurna. Tidak ada wahyu yang lebih sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus dan firman yang ditulis dalam Alkitab kita. Sebab perkara ini penting, saudara. Sebab waktu kamu di sekolah atau mana-mana di university, kadang-kadang kita dituduh Alkitab kamu belum sempurna. Ada lagi wahyu yang lain, ada lagi sabda atau firman Tuhan yang lain. Tidak ada, hanya di dalam anak. Itulah sebab dalam Injil Yohanes Yesus adalah firman. Dia bila Allah berfirman atau berbicara, dia melakukan itu melalui Yesus Kristus. Itu cuma salah satu sebab kenapa Yesus dipanggil sebagai firman. Dan bila kita, yang kedua, bila kita menaruh percaya Yesus adalah anak domba Allah, dosa kita dihapuskan. Ini penting, saudara. Ini maksudnya kita ada keyakinan dosa kita diampuni. Cuma kita bahas secara filsafat. Kalau kita buat dosa, apa saja dosa? Coba kamu pikir, Tuhan yang kudus itu, bagaimana mungkin dosa kita dapat diampuni? Mungkin pelanggaran yang besar pun mungkin. Coba kamu pikir sejenak. Kalau kita melakukan dosa, bolehkah kita, sebagai contoh, saya bayar dengan Tuhan 100 ringgit lah, nanti saya punya dosa diampuni lah, 100 ringgit saya bayar dengan Tuhan. Tidak begitu kan? Tidak ada begini. Ataupun lain-lain cara. Kalau orang kafir, saya sembelih itu ayam, saya baca-baca, dia pikir dia punya pelanggaran sudah ditebus. Ataupun namanya sobit dan sebagainya, kalau ikut adat kampung. Adakah dosa itu telah diampuni? Tidak mungkin. Kalau kita tanya secara jujur, saya sudah 38 tahun lebih, sudah mau dekat 39 tahun, saya mengikuti Tuhan. Saya yakin dan pasti, bila dosa saya diampuni, hanya satu dasar: Yesus adalah domba Allah. Darah Yesus yang menyucikan dosa saya, sehingga saya yakin saya diampuni, saya dapat bersekutu dengan Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas karya Kristus sebagai domba Allah yang menghapuskan dosa saya. Tapi bukan saja dosa saya, dosa dunia. Peran siapapun di dunia ini,
yang percaya Yesus sebagai domba Allah, dosanya diampuni. Itu yang paling penting, sebab hanya darah anak Allah yang tunggal yang berkuasa menyucikan. Itulah korban yang berkenan di hadapan Allah, bukan korban binatang atau korban atau kaedah-kaedah manusia yang lain. Tidak mungkin dosa kita diampuni hanya di dalam Yesus. Dan saya mendorong saudara untuk mengalami itu, mengalami keyakinan dan sukacita daripada kalau dosa kita diampuni, memang ada sukacita kan? Kalau orang Kristen yang terus murung saja, itu bukan orang Kristen, dosanya belum diampuni, dia pikir dia masih banyak dosa begitu. Yesus yang mengangkat, sebenarnya dalam bahasa Yunani, kalau secara harfiah mungkin lebih baik diterjemah bahwa the Lamb of God that takes away the sin. Mengangkat atau menghapus pun lebih kurang tepat. Tapi ada satu istilah bahwa macam dosa itu beban. Hanya Yesus anak domba yang mengangkat beban dosa itu daripada kita. Itulah sebabnya kita rasa merdeka, bebas di dalam Tuhan. Sebab dosa kita diampuni, beban dosa itu yang menghantui pikiran kita, membuat kita rasa bersalah, beban itu diangkat Tuhan. Saya harap kita paham. Arti perkataan dasar di sini, menghapus ini adalah ada artinya macam mengangkat. It takes away or lift our sin, mengangkat, mengambil atau mengambil dosa itu atau menghapuskan dosa itu, mengampuni kita. Alright, kita teruskan. Saya akan berusaha sampai jam 8, tapi mungkin di Pasifik tidak haraplah. Jadi yang ketiga, ini saya tidak mau ulas panjang. Kamu boleh baca buku tafsiran ini, habis satu muka surat saya sebut tentang ini. Kalau ayat 34, biasanya terjemah di sana adalah anak Allah. Nanti kita akan lihat bahwa gelar anak Allah juga disebut dalam bab pertama. Saya mau katakan bahwa Yohanes sengaja memperkenalkan 7 atau 8 gelar Yesus pada bab yang pertama. Sebab inilah 7-8 gelar Yesus yang paling penting. Dan dia akan uraikan sepanjang Injilnya. Tapi dia sudah sebut siapakah Yesus, apakah peranan fungsi Tuhan Yesus. Dia sudah, Yohanes penulis Injil ini sudah menggariskan, sudah memberi 7 atau 8 gelar. Nanti itu kuis, saya mau tanya kamu, gelar yang ke-8 apa? Kalau kamu dapat jawab, kamu pikirlah, tapi kamu konsentrate dulu. Yang ketiga di sini, ada satu teks kuno, kamu boleh baca. Ada satu teks kuno Yunani menterjemah ayat ini sebagai Yesus sebagai yang dipilih. Kalau bahasa Inggris, chosen one. Dan saya beri latar belakang dia Yesaya 42 ayat 1, di mana hamba Tuhan dalam Yesaya. Kitab Yesaya amat penting, saudara. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dia paling menggemari 3 kitab. Tuhan Yesus selalu petik dari 3 kitab. Memang mungkin lebih 10 kitab dia petik, tapi yang berulang kali dia petik, siapa yang tahu? Tapi pertanyaan ini tidak ada hadiah. Kalau kamu dapat jawab, saya mau tanya dulu di sini. Yang baju merah sini, 3 kitab Perjanjian Lama yang dipetik oleh Tuhan Yesus. Kamu tahu kitab Perjanjian Lama? Ya. Bolehkah kamu sebut satu di antara 3 yang diminati oleh Yesus, yang selalu dia petik? Dia katakan ada tertulis begini-begini. Ada 3, tapi kamu pilih satu. Coba saja. Efesus, tapi Efesus itu ini kitab Perjanjian Lama. Yesus merujuk, ya. Mungkin kamu tegang ini, pastor sudah dekat kamu. Saya mau jawab sedikit supaya kamu tidak rasa stres. Begini, ini kitab Perjanjian Lama, okay? Jangan kamu jawab kitab Perjanjian Baru.